Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Kedil TV, teman-teman. Saya berharap keadaan kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Hanya karena Piala AFF, teman-teman, nggak adil rasanya kalau kita bilang stay out, stay out. Setelah apa yang dilakukan, kita masuk kualifikasi round 3 Piala Dunia, kemudian kita masuk Piala Asia, kemudian ranking FIFA kita sudah sangat-sangat jauh berbeda, teman-teman. Tiba-tiba kita menggaungkan stay out karena Piala AFF. Ini sungguh tidak adil. Orang-orang yang teriak Sintayong out hanya gara-gara Piala AFF itu mentalnya sama kayak orang yang kerjaannya minjem duit tapi nggak mau bayar. Kita buktiin ya, orang datang ke lu pinjem duit untuk yang pertama kali, untuk kebutuhan dia, kemudian lu kasih, dia akan berterima kasih, bahkan dia akan bingung gimana nih gantinya. 2 kali dia pinjem duit dan lu kasih, dia akan berterima kasih tapi dia akan anggap lu baik. 3 kali dia datang ke lu untuk pinjem duit, dia sudah mulai terbiasa. 4 kali dia pinjem duit dan lu kasih, dia akan ketergantungan sama lu. 5 kali dia pinjem duit dan gak lu kasih, dia akan marah sama lu. Menuntut. Lu di luar ekspektasi dia. Begitu juga dengan orang yang teriak Sintayong out hanya karena AFF. Lu minta apa? 16 besar Piala Asia dikasih, 4 besar Piala Asia U23 dikasih, lolos ke Piala Dunia di round 3 dikasih, lolos otomatis di Piala Asia 2027 dikasih, naik peringkat dari 170 lebih ke 125 dikasih. Dan sekarang misalnya lu nggak dikasih Piala AFF dan lu marah teriak Sintayong out, lu melunjak. Sekarang lu bilang Sintayong out, gantinya siapa? Ada yang bilang Jurgen Klopp atau pelatih-pelatih hebat Eropa. Budget mereka berapa? Sintayong itu paling 1 bulan itu 1 miliar sekian lah. Pelatih top Eropa itu puluhan juta dolar. Budget PSSI yang kemarin 665 miliar yang dipakai untuk 1 tahun itu bisa untuk bayar cuma pelatih doang. Terus nanti pembinaannya bagaimana? Coach Sintayong terdesak. Lebih tepatnya didesak. Ini yang lagi rame ya guys ya. Nah di X ada salah satu postingan nih ya. Saat ini posisi pelatih timnas Indonesia Sintayong makin terdesak dalam kurung didesak. Siapa yang ini mendesak? Emang lagi jadi sesuatu yang rame banget ya. Dengan performa timnas Indonesia di Piala AFF yang bisa dibilang kurang ya guys ya. Dari 3 pertandingan di Piala AFF ya kan, lawan Myanmar menang 1-0 tapi mainnya gitu-gitu aja. Lawan Laos seri 3 sama, aduhai. Lawan Vietnam masih kalah juga, padahal cuma 1-0 loh. Tapi ternyata tidak sedikit ya oknum-oknum ya yang pengen STY out. Cuman gara-gara ini, gila. Lolosin beberapa kelompok umur ke Piala Asia, lolosin timnas senior kita ke 2 edisi Piala Asia secara beruntun tanpa giveaway. Out gara-gara Piala AFF. Apa nggak lucu banget itu guys? Nggak boleh lupa tambahan lagi, lolos ke semifinal Piala Asia U23 dan hampir membuat timnas kita bermain di Olimpiade. Out gara-gara Piala AFF. Enggak. Ini udah terlalu lucu. Nggak bisa. Gimana tanggapan kalian? Coba komen. Yuk kita komen. Let's go! Akhir-akhir ini banyak yang menyuarakan stay out. Kenapa ini guys? Apa cuma gara-gara performa timnas Indonesia turun di Piala Ciki ini guys? Kalau iya, aduh gue nggak habis pikir guys, sumpah. Selama 2024 ini, dari bulan Januari sampai November, lihat, ada 4 target yang udah diselesaikan oleh STY. Dan cuman Piala Ciki ini yang membuat STY out, kan gak lucu. Indonesia sebentar lagi tuh masuk Piala Dunia dan tolak ukurnya ada di Piala AFF ini guys. Kacau banget ya Allah, kalau mau juara Piala AFF, turunilah skuad seniornya, panggil itu semuanya, Izes dan lain-lain, itu juara yakin gua. Ini kan cuman buat regenerasi timnas Indonesia. Terus Pak Arya kemarin bilang guys, semua turnamen itu harus ada targetnya. Bener Pak. STY dan Pak Arya itu nggak salah semuanya sih, semuanya benar. Yang pertama, STY ingin meregenerasi pemain timnas Indonesia. Itu dari pikiran STY pasti itu. Terus dari pikiran Pak Arya juga gini guys, menurut gua. Semua turnamen harus juara karena kenapa? Karena Indonesia itu menggunakan uang negara guys. Jadi jangan sia-sia gitu loh. Jadi sebenarnya ini tuh Pak Arya bagus, STY bagus, cuman menurut gua abis Piala AFF ini, Pak Arya dan Sintayong duduk bersama-sama lagi untuk menyatukan visi misi lagi guys menurut gua. Bang, bahas bang, tolong bang. Soal katanya El serba salah lagi terdesak atau didesak.
Iya, ini gue bahas. Jadi ini tanggapan dari gue soal yang lagi rame sekali di X. Salah satu orang di X itu bilang kalau misalnya saat ini posisi Sintayong itu sedang didesak, bukan terdesak. Artinya Siapa yang ada mendesak? pihak yang ingin menggunakan momentum STY menjadi pelatih kepala di turnamen Mortal Kombat Piala AFF 2024 untuk bisa membuat Doi keluar dari kursi kepelatihan. Sebenarnya inti omongannya Mas ini itu adalah kalau misalnya emang hasil dari Piala AFF ini itu tidak sesuai dengan ekspektasi publik, ya harusnya diwajarkan. Karena emang esensi dari awal ikut turnamen ini itu kan emang regenerasi boy. Tapi yang mengacu dari statement Pak Ketum, yaitu adalah Indonesia harus menang melawan Filipina, seolah membuat publik tuh jadi bertanya-tanya, kenapa federasi justru memberikan target kepada Sintayong di Piala AFF ini? Karena menurut gue sangat nggak lucu ya boy. Kalau misalnya Sintayong harus keluar dari timnas gara-gara turnamen Mortal Kombat ini boy, asli. Iya, gue tahu emang Sintayong bukan pelatih terbaik dunia dan bukan berarti nggak ada pelatih yang bisa gantiin Sintayong di timnas sekarang. Cuma gue udah bilang berulang-ulang kali boy, soal pergantian pelatih, adaptasinya itu nggak akan semudah itu. Apalagi kita ada agenda penting tahun depan, yaitu adalah kualifikasi round 3 Piala Dunia. Tinggal 4 laga lagi nih, Australia, Panitia AFC, Fuyung Hai, sama Raja Terakhir. Kan kocak ya kalau misalnya sampai out gara-gara turnamen ini. Jadi menurut gua, emang ada duri di sepak bola kita. Duri yang gak bisa dilepas boy. Duri yang emang gak pengen bola kita tuh baik-baik aja. Semoga ini sih gak akan mengarah kemana-mana ya boy. Karena yang paling penting, itu adalah perjalanan timnas kita menuju Piala Dunia. Nothing else. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Terkadang ya aku iki heran iki lho. Heran plus jengkel karo wong sing mone rak seneng timnas karena era kegelapan. Terus saiki timnas mainnya kayak gini, tiba-tiba seneng timnas ki atau dan tiba-tiba paling ngerti tentang timnas. Dan saiki timnas maini AFF kayak gini, ngongkon Sintayong out. Kadang-kadang ya aku heran. Iki tweet terbaik yang admin temui ya, tentang rumor kalau posisi coach Sintayong ini makin terdesak. Heran banget ora, terdesak cuma trimone Piala AFF. Ora. Ki bayangin mecat Sintayong gara-gara gagal AFF itu sama aja kayak ngelatih klub selevel MK Dons promosi ke IPL dalam 5 tahun OTW lolos Europa League ya, dipecat gara-gara gak juara Audi Cup. Podo kayak Sintayong, podo plug stop lah. Providing life, we're footballing, powerhouse and just be grateful. Jadi semua itu memang butuh proses, ora segampang kayak ngono. Iling rah, sebelum coach Sintayong berapa kali pelatih yang dipecat cuman gara-gara AFF. Karena biyen dewe memang selevel AFF. Cuman saiki level kita kualifikasi Piala Dunia karo Piala Asia. Jadi AFF singkirkan lah, ayolah Pak Erick Thohir. Ora koyo ngono kuwi carane, termane ora juara AFF pecat, ora juara AFF pecat. Belajar dari ketua umum PSSI yang dulu lah. Ora, meh berapa kali pelatih timnas atau trimone pengen juara AFF dipecat penyakit wesan. Dan ra iso. Kalau pemain lokal kualitasnya bagus, caranya ya bagusin kompetisinya dari level terbawah sampai level teratas. Sudah, kan belum dilakoke. Nek kowe memang pengen kualitas pemain lokal api, yo teko dini, teko ciliki wis ana pendidikan morale, pendidikan KB iki wis ana. Dan iki tweet paling apik, paling masuk akal menurutku. Sintayong wis ngeloloske 16 besar Piala Asia. 4 besar Piala Asia U23 dalam sejarah Sintayong. Round 3 kualifikasi Piala Dunia baru Sintayong dan sejarah Asia Tenggara poin terbanyak. Otomatis masuk Piala Asia 2027. Ora ikut kualifikasi meneh. Ranking dari 173 ke 125. Suruh dipecat cuma gara-gara AFF lucu. Ora masuk akal belas. Yo rak masuk akal belas dengan kualitas lokal sini AFF kayak gini. Sintayong suruh merubah gaya permainan luwih istimewa, main tiki taka. Pakai nalar lah, ora koyo kuis gampang kuwi. Karena apa? Pemain lokal kecilik basic wis diajari mek pelatih lokal mainnya asal-asalan. Paham toh? Terus mlebu ning senior dilatih Sintayong harus iso menyesuaikan Sintayong.
butuh proses karena wis basicnya pemain lokal wis kayak ngono. Yang ini wis, nek memang Sintayong pecat toh. Sintayong dipecat toh. Terus ono ki sing iso juara Piala AFF. Contoh ono pelatih iso juara ke Piala AFF tapi ora iso ning kualifikasi Piala Asia, ora iso ning kualifikasi Piala Dunia. Dhewe rak bersaing ning Piala Asia, memilih di juara Piala AFF apa bersaing ning zona Asia. Pakai nalar boy, pakai nalar. Yang apa penggemar timnas FOMO lah harus dipikirkan hal-hal kayak gini ki. Rasanya memang gak adil teman-teman. Setelah apa yang sudah dicapai oleh STY di dalam melatih timnas kita. Kita berkaca kepada Malaysia hari ini telah melakukan revolusi sepak bola. Apa jadinya hanya karena Piala AFF, kemudian STY dipecat dan kita mulai lagi dari nol. Ya, untuk adaptasi seorang pelatih ya dengan satu timnas itu nggak gampang teman-teman. Ya hanya karena Piala Mortal Kombat itu. Ya, untuk netizen-netizen yang FOMO tiba-tiba mendukung timnas dan tidak tahu proses begitu tiba-tiba ketika ada kekalahan dan target yang piala yang sebenarnya itu ya bukan piala yang sangat-sangat kita harapkan begitu ya. Meskipun kita kalau juara ya alhamdulillah, kalau enggak ya sebetulnya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu loh. Tiba-tiba netizen FOMO beranggapan bahwa harga mati itu harus juara. Setelah apa yang dicapai oleh Sintayong, banyak hal teman-teman. Ya, terjatuh hanya karena piala kayak gitu doang. Rasanya tidak adil. Ya. Jadi tentu untuk mencapai performa timnas yang luar biasa, banyak pengorbanan. Banyak hal yang dilakukan sehingga untuk mencapai hal tersebut gak hanya 3-4 tahun 5 tahun teman-teman ya, jadi kita harus memahami hal itu. Kemudian tiba-tiba ada netizen atau ada penggemar FOMO pertama kali tiba-tiba mendukung timnas ketika menang doang, kalah pun gak didukung, dihujat pelatih, pemain bahkan. Itu sangat-sangat tidak adil ya. Jadi kita harus realistis, optimis kita teman-teman, tapi realistis juga. Ya, saya harap STY akan terus bertahan karena banyak hal yang harus dilakukan. Jangan AFF ini dijadikan patokan kesuksesan sebuah tim. AFF kalian jadikan patokan, lucu banget. Ya, STY tetap bertahan dan banyak hal yang harus dilakukan. Ya, nanti di round 3 Piala Dunia. Saya yakin ini hanya isu teman-teman, hanya segelintir orang yang menghembuskan STY out ini sehingga menimbulkan sedikit keresahan dan kegoncangan. Tetapi kita harus tetap fokus, supporter timnas ya, mendukung STY maupun timnas apapun yang terjadi. Kita harus target, ya kita harus target. Tetapi kita harus memberi sebuah level teman-teman. Level yang kita inginkan itu apa? Apakah sekedar Piala AFF doang? Padahal ada level-level yang jauh lebih tinggi, jauh lebih bergengsi yang sudah kita lewati dan kita akan melakukan itu hanya karena kesandung AFF doang. Kalian bilang kayak gitu. Ya semoga kita sehati semua dengan supporter, dengan keputusan pelatih, PSSI semua sehati melalui ini semua. Kalaupun ada segelintir orang yang berusaha menghancurkan ini, kita tangkal, kita tangkis sama-sama. Bravo sepak bola Indonesia.